Hai adik-adik, apa kabarnya? Gimana? Masih sukacita kan? Meskipun masih harus di rumah. Kakak harap kalian semua bisa tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai sidang anak-anak kita. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalian ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang cukup kami pakai. Sebentar lagi kami akan mulai sidang anak-anak. Dapatkan hati dan roh kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kakak mau bercerita. Judulnya adalah Tuhan menyertai aku. Cerita ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 7, kisahnya Gideon. Gideon sedang berada di atas gunung. Ia memandang ke bawah ke lembah. Wow, ini bukan pohon-pohon yang indah, bukan sungai yang jernih, bukan pula kuda-kuda gagah yang sedang merumput. Kira-kira apa ya yang dilihat Gideon? Ia melihat tentara-tentara musuh, orang-orang Midian yang sedang berkemah di bawah lembah. Banyak sekali, mereka sangat dahsyat. Orang Israel kalau dikumpulkan tidak mungkin bisa sebanyak itu. Bahkan kalau kereta-kereta, kuda-kuda, juga senjata-senjata mereka dikumpulkan, orang Israel gak akan bisa menandingi tentara-tentara yang banyak itu. Gideon dan bangsa Israel tidak mungkin bisa mengalahkan tentara itu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah satu-satunya jalan yang sedang Gideon pikirkan. Gideon sudah mengumpulkan orang-orang Israel yang siap berperang. Mereka jumlahnya ada 32.000 orang. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, jumlah tentaramu terlalu banyak. Jangan nanti mereka sombong, bahkan mengira bahwa mereka yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari musuh. Kemudian Gideon mengumumkan, siapa saja yang takut boleh pulang. Adik-adik, ternyata banyak yang takut. Dari 32.000 orang, tersisa 10.000 orang. 22.000 orang yang lain pulang karena mereka takut. Tapi ternyata Tuhan masih berkata kepada Gideon, jumlah itu masih terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon untuk membawa mereka turun ke sungai dan minum. Di sana Tuhan akan memilih mereka. Ketika mereka minum, sebagian dari mereka langsung menghirup air dan menjilatnya. Mereka minum seperti anjing. Kan juga ada yang sambil berlutut lalu menjilat air itu. Tetapi ada sekitar 300 orang yang minum dengan menggunakan tangannya. Jadi mereka mengambil air itu dengan tangan, kemudian mereka minum. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, dengan 300 orang itulah dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh. Malam itu juga Tuhan menyuruh Gideon untuk menyerbu perkemahan musuh. Tapi Tuhan tahu kalau ternyata Gideon itu masih khawatir, dia masih gelisah karena tentaranya yang sedikit. Gideon dan Pura mengendap-endap berjalan perlahan-lahan ke perkemahan musuh. Ia mendengar seseorang berkata, aku bermimpi tentang sekeping roti jelai. Roti itu terguling masuk ke perkemahan kita dan melanggar kemah hingga roboh. Temannya menjawab, itu pasti Gideon. Tuhan telah menyerahkan kita kepada Gideon.
Ketika Gideon mendengar perkataan itu, bersujudlah ia dan berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian ia dan bujangnya cepat-cepat kembali ke perkemahan mereka sendiri. "Bangunlah," mereka berseru. "Tuhan telah menyerahkan orang Midian kepada kita. Kita akan memenangkan pertempuran." Gideon membagikan beberapa senjata yang aneh kepada pasukannya yang sedikit itu, yaitu sangkakala dan buyung dengan sebuah sulu di dalamnya. Gideon membagikan pasukannya menjadi 3 kelompok, menyuruhnya berbaris turun dan mengepung perkemahan. Dia berkata, "Kamu semua harus berdiam diri dan menerikan apa yang kulakukan. Apabila kamu mendengar sangkakalaku, maka kamu harus meniup sangkakalamu dan berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.'" Dalam kegelapan, Gideon dan pasukannya mulai berbaris menuju perkemahan musuh. Dengan diam-diam mereka membuat lingkaran mengelilingi perkemahan orang Midian. Tiba-tiba Gideon meniup sangkakalanya. Semua anak buahnya yang gagah berani itu pun ikut meniup sangkakala mereka. Kemudian semuanya secara serentak memecahkan buyung mereka. Betapa gaduhnya mereka. Orang Midian bangun, terkejut dan takut luar biasa. Mereka mendengar sangkakala. Dalam kegelapan mereka tidak tahu berapa banyak orang Israel yang menyerang mereka. Mereka tidak menyadari kalau tentara Israel hanya 300 orang saja, tetapi mereka sudah kalang kabut dan ketakutan. Beberapa tentara musuh menjadi gempar, sehingga mereka mulai berperang satu sama lainnya. Tuhan menyertai orang Israel. Tuhan berperang bagi orang Israel, dan mereka menang melawan musuh yang banyak dan tak terhitung itu. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, segala sesuatu yang mustahil pun akan terjadi. Sama seperti bangsa Israel, walaupun musuh mereka banyak tidak terhitung, tapi ketika Tuhan menyertai mereka, bangsa Israel bisa menang. Puji Tuhan. Ceritanya sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Sebelum selesai, kita berdoa dulu ya. Kalian boleh ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai aku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau bisa membantu aku mengalahkan semua bujukan Satan. Tuhan Yesus, aku mau selalu bersandar padamu saja. Amin. Oh iya, kakak ada ayat hafalan untuk kalian. 1 minggu ke depan, kalian menghafal ayat ini ya, supaya kalian tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Ayat hafalannya diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Ini dia. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Puji Tuhan, sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan menyertai kalian.